Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung di Berkah Abadi Global Tech. Apa kabar teman-teman high-tech dan penghobi modifikasi di seluruh penjuru tanah air maupun mancanegara? Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan proyek bor upticker dengan piston terbesar yang pernah ada. Sebelumnya, kami mohon maaf kepada teman-teman yang sudah terlalu lama menantikan video lanjutan dari proyek tiger piston 96 mm ini. Dan tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah menggunakan jasa kami. Dan tentunya buat teman-teman subscriber yang telah setia mengikuti channel kami. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan dukung kami. Dukungan teman-teman sangat berarti bagi channel kami. Tekan tombol subscribe sekarang ya. Oke, yang pertama pemilihan piston. Untuk piston kami menggunakan piston OM original KX 450. Piston ini tergolong paling murah di kelasnya. Untuk ukuran piston 96 yang tersedia di pasaran adanya piston-piston special engine seperti KX 450, Husky maupun WZ 450. Namun untuk KTM, WZ maupun Husky kita semua tahu harganya. Jika piston KX dibanderol di bawah 2 jutaan, maka SE yang lain kisaran 4,5 sampai 6,5 juta. Selisihnya terpaut sangat jauh. Dengan harga di bawah 2 juta, kita sudah dapat piston KX 450 versi original. Untuk kualitas saya rasa cukup. Namanya juga piston special engine. Desain, bentuk maupun materialnya cukup kuat untuk menahan kompresi hingga 13:1. Dan RPM maksimal kita bermain di 13.000 RPM. Finishing sangat rapi dan ada lapisan coating juga, mungkin dari bahan teflon. Mungkin ada teman-teman yang lebih paham, silahkan berpendapat di kolom komentar. Oh ya, bagi mekanik-mekanik lawas tentu tidak asing dengan merek piston ini, ART. Ya, ART. Dahulu kala baik Suzuki, Yamaha maupun Kawasaki memakai piston dengan label ART ini. Oke, sekarang kita ukur diameter piston 96 mm. Sedangkan pen piston mengaplikasi pen piston dengan diameter 19 mm. Ukuran pen piston yang cukup besar, jadi jangan khawatir pen piston patah ataupun tidak kuat. Lalu tinggi piston dari pen piston sampai puncak kepala piston kita ukur 15 mm. Ini jika diukur sampai ujung dom tertinggi ya. Sedangkan domnya sendiri memiliki tinggi sekitar 0,5 mm. Jadi jarak dari pen piston sampai bibir piston 14,5 mm. Kelemahan menggunakan piston SE, kita tidak leluasa untuk mendesain bentuk dan tinggi piston. Berbeda dengan kita aplikasi piston mentah versi racing. Jadi kita bisa aplikasi sesuai kebutuhan. Untuk ring piston original ya, made in Japan juga. Piston ini tipe single ring, jadi satu ring kompresi dan satu set ring oli. Jumlah keseluruhan ada 4 item. Salah satu keuntungan kita aplikasikan tipe single ring adalah minimnya gesekan antara piston dan antara ring piston dan silinder.
sehingga power akan lebih maksimal dan umur silinder juga lebih lama. Namun kita harus benar-benar presisi dalam pengerjaan. Jika sampai ring piston dan silinder tidak presisi, maka kebocoran kompresi sedikit saja akan berpengaruh sangat signifikan. Oke, sekarang kita lanjut ke setang piston. Lanjut ke konrod atau stang piston. Lagi-lagi special engine 450cc keluaran Kawasaki ini jadi incaran ya. Pistonnya KX 450 dan stang pistonnya KX 450 juga. Klop kan, jadi PNP. Ngomong-ngomong, tanpa terasa kami banyak sekali comot part dari keluaran Kawasaki ya. Mulai dari per klep KX 250, per kopling KX 85 maupun per klep ZX. Padahal kita tidak ada kerjasama dalam bentuk apapun, baik endorse maupun reseller. Semua berdasar penilaian pribadi saya terhadap part-part yang kami comot. Bicara masalah harga, stang seher ini juga dibanderol di bawah 2 juta. Sangat terpaut jauh jika dibanding dengan rivalnya yang hampir mencapai 7 juta rupiah. Untuk kualitas, sekarang kita lihat sama-sama. Kalau kita lihat dari segi material sangat bagus ya. Finishingnya pun juga rapi. Mantep pokoknya. Sekarang mulai kita ukur saja. Siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman semua sebagai referensi bagi kalian yang sedang mencari stang piston. Diameter lubang big end di sini terukur 42 mm, sedangkan lubang pen piston 19 mm seperti piston KX tadi ya. Berarti klop. Kemudian jarak antara lubang big end dan lubang pin piston di sini terukur 70,5 mm. Sekarang mari kita hitung berapa panjang setang pistonnya. Diameter small end dan diameter big end kita jumlahkan dan kita bagi 2. Hasilnya kita jumlahkan dengan jarak antara keduanya. Jadi 19 ditambah 42 sama dengan 61. 61 ini kita bagi 2 menjadi 30,5. Kemudian 30,5 ini kita jumlahkan dengan jarak 70,5. Jadinya 101 mm. Berarti panjang stang piston 101 mm. Oke, sekarang kita lanjut ke diameter big end. Kita buka dulu pembungkusnya. Di sini terukur 34 mm. Berarti panjang setang 101 mm, diameter big end 34 mm dan diameter pen piston 19 mm. Sedangkan ketebalan stang piston bagian big end kita ukur 22 mm dan untuk bagian pen piston atau small end itu 18 mm. Maaf ya, kami tidak sempat memvideokan proses pembuatan keras karena prosesnya yang begitu rumit dan berulang-ulang. Dan akhirnya terbentuklah keras seperti ini. Nanti kita akan bandingkan keras buatan kami dengan keras Tiger BRT sebagai parameter. Mulai dari bentuk, bobot,
ketebalan maupun langkah dari keras tersebut. Bentuk kapak, ya, bentuk kapak. Banyak sekali yang akan bilang kalau keras seperti ini adalah bentuk kapak. Sebenarnya bentuk kapak ini bukanlah sebuah tujuan, namun bentuk kapak ini terjadi sebagai efek atau hasil dari proses balance. Oke, langsung saja kita bandingkan keras ini dengan keras BRT. Perbandingan ini bukanlah bermaksud untuk melihat mana yang bagus, mana yang kurang bagus. Perbandingan ini hanyalah sebagai tolak ukur agar teman-teman bisa membayangkan atau mengerti dan paham dari segi bentuk, besar, kecil maupun beratnya. Karena saya yakin kertas BRT ini sudah tidak asing bagi teman-teman herek semua. Sekarang mulai dari ketebalan daun keras. Dimulai dari keras BRT. Keras BRT ini ketebalan daun keras kita ukur 21,5 mm. Sedangkan keras Tiger made in kita ini kita ukur 24,5 mm. Jadi lebih tebal 3 mm ya. Lalu kita ukur tebal atau lebar keseluruhannya. Kalau yang BRT 55 mm. Sedangkan yang versi Tigernya kita ukur 58,3 mm. Lanjut kita bandingkan, kita lihat berapa besarnya stang seher KX 450 ini dibanding dengan stang seher Tiger bawaan keras BRT. Seperti yang kita ketahui, stang seher untuk Tiger versi BRT ini sudah terkenal lebih tebal dan lebih kuat dari stang seher Tiger versi original. Namun seperti yang kita lihat, stang seher KX ini jauh lebih lebar ya. Kalau ketebalannya mungkin tebal punya Tiger, tapi yang KX ini lebih tipis tapi lebih lebar. Yang versi Tiger BRT kita ukur ketebalannya 9,5 mm dan lebarnya di sini terukur 16,9 mm. Oke, sekarang kita ukur yang KX 450. Untuk KX 450 tebalnya ini lebih tipis ya, cuma 6,5 mm, 7,5 mm. Dan lebarnya 21,65 mm. Jadi stang seher KX ini lebih tipis dari Tiger BRT, tetapi lebarnya jauh lebih lebar.
secara bentuk dan konstruksi sangat menguntungkan. Jadi bisa lebih ringan tetapi lebih kuat. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ukur bobot dari keduanya dengan timbangan. Pertama kita timbang dulu keras versi BRT. Kalau kita menggunakan timbangan digital kecil seperti ini, kita harus benar-benar hati-hati karena sangat sensitif. Ada pergerakan sedikit saja bobotnya akan berubah. Kita paskan dulu. Kita cari angka yang paling stabil. Di sini terukur 34,71 kg. 3,471 kg. Lalu untuk yang versi Tiger piston 96 kita paskan lagi dulu ya. Angka terakhir kita dapat 37,93. Oke, sekarang kita lanjut ke bearing atau lahar keras. Bearing atau lahar keras kita aplikasi pakai tipe double roller bearing produk Jerman merek VAK. Sama-sama kita lihat kelebihan bearing ini fleksibel, jadi bisa meredam getaran-getaran kecil yang mungkin atau sering terjadi pada bore up ekstrim. Bearing double roller ini bisa bergerak fleksibel seperti ini, makanya bisa meredam getaran kecil seperti gejala kesemutan dan mengurangi risiko patah keras. Selain itu, titik tumpu bearing terbagi dua, kanan dan kiri. Jadi kelebihannya untuk kekuatan sebanding dengan tipe needle bearing atau spherical, tetapi gesekan akan lebih sedikit. Hasilnya putaran akan lebih ringan tanpa mengurangi kekuatan dan durabilitas. Untuk gigi sentrik atau gigi kamprat bawah, posisinya kita balik. Gigi yang dapat rantai keteng atau rantai kamprat kita taruh sebelah luar. Kalau aslinya kan di dalam ya, kita taruh sebelah luar agar ruangan untuk rantai keteng lebih longgar. Secara keseluruhan rantai kamprat kita geser keluar untuk mengimbangi mekarnya diameter piston. Seperti kita lihat di video, kita bandingkan perbedaannya. Oke, kita lanjut lagi ke diameter daun keras. Kalau yang BRT itu 112 mm. Standar bawaan BRT 112 mm, sedangkan untuk keras yang piston 96 kita ukur dulu. Di sini hanya 110 mm. Jadi lebih kecil 2 mm ya. Harapan kami karena diameter keras lebih kecil, maka RPM akan cepat naik. Seperti tema kita akan mengejar RPM tinggi dengan waktu yang singkat. Tetapi dengan ketebalan daun keras yang lebih tebal 3 mm seperti di awal, kita tetap tidak kehilangan torsi.
Oke teman-teman, sekarang kita sampai pada titik poin dari modifikasi keras. Balance. Balance adalah kunci pokok dari modifikasi sebuah keras. Karena performa dan kenyamanan sebuah mesin akan mustahil didapat jika keras jauh dari kata balance. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada static balance, di mana kita akan menyesuaikan antara bobot dari counterweight keras, berat stang piston dan piston terhadap gaya gravitasi. Kita sering kali rancu dan gagal paham antara balance dan center. Di sini kami tegaskan bahwa center adalah kondisi di mana keras bisa diputar tanpa oleng ataupun ngobel. Sedangkan balance adalah kondisi di mana keras mempunyai titik bobot yang merata pada setiap posisi putaran 360 derajat. Sekarang sama-sama kita lihat. Piston kita pasang pada keras. Kami yakin pasti akan muncul berbagai macam pendapat dari video ini. Di sini kami sifatnya masih belajar. Jadi buat teman-teman senior, profesional maupun pemula, kami tunggu kritik, saran dan pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Ini adalah balance keras menurut versi kami. Jadi keras dengan beban piston bisa berhenti di setiap posisi sepanjang putaran 360 derajat. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan diskusi di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan terus dukung channel kami. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Kami akan menyajikan video menarik seputar modifikasi dan bore up mesin sepeda motor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.